Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Ika Widati, mahasiswa PPG IPA Angkatan Pertama. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran IPA PPL yang ketiga, mengambil materi gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya pencegahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini apa kabarnya? Kelas 8D dan kelas 8E ya. Apa kabar hari ini, Nak? Baik, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Assalamualaikum Kak Nadia. Sehat Kak Nadia? Sehat Bu. Sehat alhamdulillah. Kak Zaki juga ya di rumah ya. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Fatah meminta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu ya Nak ya. Silakan Bu Fatah dibantu. Kakak Jodia boleh, terima kasih. Oke, Bu. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah bisa terlihat, Nak? Terlihat, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, berarti jaringannya oke ya, Nak ya. Aman, Bu. Kita absen terlebih dahulu ya dari mulai kelas 8D. Oke. Yang pertama Jodia Alta Ar-Rashid. Ada, Bu. Pun kompetensi dasar yang akan kita lalui yang pertama yaitu menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Berikutnya indikator pencapaian kompetensi yang akan kita lalui. Yang pertama menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan pada manusia dan menganalisis upaya pencegahan atau penanggulangan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti melalui kegiatan diskusi yang dipandu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, nanti kita dapat menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan pada manusia, serta yang berikutnya melalui kegiatan diskusi nanti kita juga akan menganalisis upaya pencegahan atau penanggulangan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk berikutnya peta konsep kita kali ini, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas organ pernapasan, mekanisme pernapasan. Nah, sekarang kita memasuki tahap yang ketiga yaitu gangguan pada sistem pernafasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Untuk berikutnya, selama nanti kegiatan materi, Bu Fatah akan menilai 3 hal. Yang pertama, Bu Fatah akan menilai penilaian sikap, yaitu teliti dan tanggung jawab. Kemudian Bu Fatah akan menilai pengetahuannya, ada pre-test dan post-test. Anak-anakku siapkan Android-nya atau handphonenya. Setelah ini nanti kita akan bermain Kahoot ya. Kemudian silakan dibuka terlebih dahulu Nak, persiapan. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, ya ini penilaian kinerja presentasi. Bagaimana dengan alur pembelajaran kita? Yang pertama, nanti kita akan mereview materinya, mereview materi prasyarat atau sebelumnya. Yang berikutnya kita akan mengidentifikasi fenomena sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan analisis permasalahan.
serta mengerjakan LKPD dan presentasi. Dan yang terakhir nanti Bu Fata akan memberikan penguatan, refleksi, dan ada post testnya. Insya Allah. Berikutnya, sebelum kita masuk ke materi, Bu Fata pengen mengetahui seberapa besar kemampuan kalian itu memahami materi ini. Ya, soal yang berikutnya adalah demam di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, sesak nafas, bahkan mengakibatkan kematian adalah ciri dari penyakit apa ya? Demam di atas 38 derajat Celcius. Dia batuk, kemudian sesak nafas. Bahkan lebih parahnya nanti bisa mengakibatkan adanya kematian. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dari 21 partisipan semuanya hampir menjawab betul semuanya ya. Luar biasa ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan di sini dipengaruhi oleh faktor-faktornya. Di antaranya apa saja, Nak? Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia. Coba. Arya, apa Nak Arya? Faktor-faktornya apa saja, Nak? Arya. Itu Bu, umur, Betul. aktivitas Ya. tubuh dan suhu tubuh. Nah, berikutnya adalah fenomena yang kita sekarang ini gambar yang kedua, kira-kira gambar apa, Nak? Gambar yang kedua apa, Nak? Divaksin. Divaksin. Kalau divaksin ini kira-kira penyakit yang menyerang apa ini? Yang sekarang ini. COVID, Bu. COVID ya. Di sini kita lihat. Nah, saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Apakah penyebab penyakit COVID-19 itu apa ini? Penyebabnya apa, Nak? Penyebaran virus. Penyebaran virus. Virus apa di sini yang menyebabkan? Virus COVID-19. Selanjutnya Bu Fata punya video. Apakah di sini nanti Bu Fata minta kalian untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul berdasarkan video tersebut. Silakan nanti menggunakan kalimat tanya ya. Misalnya mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Bu Fata putar dulu, apakah suaranya terdengar, Nak? Terdengar? Kedengeran, Bu. Ya, alhamdulillah. Diperhatikan dulu ya. Terdengar ya? Kakak Jodia terdengar ya? Kelihatan. Terdengar, Bu. Dari video tadi, permasalahan apa saja yang bisa kita lihat atau kita temukan berdasarkan video tadi? Coba di sini, yuk. Mengapa kabut asap bisa menyebabkan ISPA? Oke, di sini ya, mengapa kabut asap dapat mengakibatkan Bagaimana cara mencegah? Bagaimana cara mencegah kita terkena ISPA gitu, Bu? Oke, bagaimana cara mencegah ya? Terlihat. Nah, yang akan kita lakukan nanti secara mandiri ya. Yang pertama nanti kita akan memperhatikan video. Ada dua video Bu Fata di sini terkait dengan TBC dan COVID-19. Kemudian nanti ditambahkan dengan studi literatur pada sumber belajar yang lain. Kasus yang berikutnya adalah terkait dengan virus corona ya, virus corona yang sekarang melanda di seluruh dunia ya, Nak ya. Di sini nanti kalian berdasarkan LKPD nanti untuk kasusnya dan tadi ditambah dengan studi literatur berdasarkan video tadi. Kalian akan menganalisis mana penyakitnya apa, kemudian bagian tubuh yang diserang, kemudian penyebab dan dampaknya. Untuk berikutnya ini, selain kita menganalisis tadi gangguannya, berikutnya kita akan melaksanakan telaah artikel ya. Artikel di sini Bu Fata ada dua buah artikel ya. Yang pertama tentang virus corona dan tadi TBC. Nah, kali ini kita akan menganalisis apa yang kita analisis. Nanti ada permasalahan yang berkaitan dengan pernafasan berdasarkan artikel tadi, dampaknya dan bagaimana cara kita mencegahnya atau usulan pencegahannya itu seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari dua video yang sudah ditonton sebagai tugas dari Bu Fata tadi. Pertama ini yang dijelaskan ada penyakitnya TBC. TBC ini
paling utama dia menyerang bagian paru-paru kita. Lalu untuk penyebabnya diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, dampak yang diakibatkan oleh penyakit TBC ini kurang lebih adalah merusak organ otak, jantung, kulit, dan ginjal dan tulang. Buat hasil rangkuman dari artikel yang tadi udah dibaca, pertama permasalahan yang berkaitan dengan pernafasan yaitu paru-paru terasa berat dan juga sakit tenggorokan. Jadi Dampak karena virus corona ini tadi paru-parunya ya. Ini Ya, Kakak Judia kurang huruf A ya, terasa berat ya. Oh Nadia. iya, ini typo tadi. Oke. Terus dampak yang diakibatkan dari permasalahan tersebut ada sesak nafas dan juga batuk secara terus-menerus. Kalau tidak ada Bu Fata lanjutkan, di sini Bu Fata berikan penguatan materi. Kali ini Bu Fata berikan penguatan materi untuk gangguan pada sistem pernapasan manusia dan nanti upaya pencegahannya. Yang pertama untuk TBC tadi betul disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini bakterinya ya. Dia menginfeksi paru-paru dan bagian tubuh lain, betul. Jika tadi virusnya sudah masuk, bakterinya sudah masuk, maka dia tidak hanya menginfeksi pada paru-paru tetapi juga bagian organ-organ tubuh yang lain seperti otak, kemudian jantung, kemudian dan yang lainnya. Selanjutnya, nah di sini Bu Fata memberikan tambahan info terkini. Kalau kita lihat ada virus corona alpha, beta, gamma, delta, itu maksudnya apa Bu Fata? Nah, ini berdasarkan sumber dari WHO, Bu Fata ambil dari WHO di sini. Jadi kalau kita lihat ada varian delta itu dari mana Bu Fata? Dari India. Varian delta itu dari India ya Nak ya. Jadi sebenarnya itu banyak sekali dari negara-negara, ada Filipina, Amerika, kemudian negara Brazil, nah ada Inggris. Nah yang pertama tadi yang setelah virus corona muncul dari Wuhan, kemudian bermutasi di Inggris, ini namanya jenis alpha, kemudian yang terakhir adalah jenis delta. Mana cara kita untuk mencegahnya? Salah satunya apa Nak ini Nak? Kita rajin Cuci apa Nak? tangan, Cuci tangan. Terus apa lagi? pakai masker. Pakai masker. Ini adalah kita menggunakan vaksin. Salah satu upaya pemerintah nih, vaksin ya, yang diberikan untuk Bapak Ibu guru sudah divaksin 2 kali ya Nak ya. Kemudian info terbaru, vaksin akan diberikan pada umur 12 sampai 17 tahun. Yang lain tentunya Makan makanan yang bergizi. Kemudian Rajin berolahraga, nggak merokok dan itu. Minum minuman keras. Nah, kesimpulannya apa ini Bu Fata? Stop sharing terlebih dahulu. Kesimpulannya apa ini? Judia Alta Rashid boleh membantu kesimpulannya apa Nak? Jadi kesimpulannya upaya kan ya Bu, upaya mencegah gangguannya dulu. Kesimpulannya apa Nak? Tadi ada COVID-19 dan juga TBC. Pola makan, rajin berolahraga, menjaga istirahat juga, waktu istirahat. Baik, terima kasih. Nah, sampailah kita ke tadi kalau kita sudah menyimpulkan, Bu Fata mau tanya untuk hari ini, kita refleksikan pembelajaran kali ini. Bagaimana Nak pembelajaran hari ini? Apakah bermanfaat, menyenangkan? Iya. Alhamdulillah, Jodia banyak mendapatkan manfaat ya. Salah satunya apa yang bisa Jodia ambil dari materi kita kali ini? Ya kalau kan kita ada dikasih sistem pernafasan sama Allah ya. Cara kita menjaganya dengan olahraga tadi itu Bu. Untuk di post testnya Bu Fata, di sini Bu Fata akan memberikan post test 10 soal pilihan ganda dari materi yang telah Bu Fata sampaikan tadi. Kemudian kita ada kegiatan diskusi, telaah, kemudian sampai identifikasi dan menyimpulkan. Nah, sini Bu Fata ada soalnya. Ada soal nanti boleh dikerjakan gitu. Maka untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas atau membuat poster digital ya. Poster digital tentang apa? Tentang upaya pencegahan atau penanggulangan penyakit pada sistem pernapasan. Ini kita tutup materi kali ini. Ditutup Kakak Jodia boleh? Oh ya, untuk menutup pertemuan kita hari ini mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Kata akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.